This time I need to feel you ready. We're all alone, ready. Just lose control, ready. Ready, my soul, ready. Ready, let me feel you ready. Two legs to low, ready. From heads to toe, ready. Ready, my soul, ready. Let me feel. Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto dan Balapan. Teman-teman semuanya, sudah kita tuntaskan satu unit lagi pesanan Ibu Harbider dari Padang, Sumatera Barat. Dan mobil ini akan kita kirim sore ini ya. Ini pengirimannya kita pakai di towing, pakai car carrier. Jadi mobil ini nanti dibawa ke pool, terminalnya poolnya car carrier, nanti dimuatkan ke atas car carrier, baru diberangkatkan ke Padang, Sumatera Barat, Bukit Tinggi ya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Nah, sebelum kita kirim ke pemilik barunya, nah, untuk edukasi ke teman-teman supaya ada gambaran untuk mempercantik mobilnya ataupun untuk memesan unitnya yang ada di Auto Palapan. Jadi teman-teman kalau misalkan beli mobil di Auto Palapan, jadi beli mobil sekalian modifikasi bisa di Auto Palapan. Nah, modifikasinya bisa suka-suka. Teman-teman punya budget berapa atau teman-teman misalkan sudah memiliki konsep seperti apa, bisa tinggal diajukan saja ke tim kami Auto Palapan. Nah, nanti kita yang akan mendesain atau teman-teman yang list sendiri pengen dibikinnya seperti apa. Nah, ini unitnya 2016 warna black metallic. Ini kurang lebih habisnya grand totalnya 130 juta rupiah. Nah, kita bahas nih apa saja yang kita pasang sehingga unit ini dari harga standarnya 87,5 menjadi di 130 juta rupiah. Kita bahas apa saja yang kita pasang. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate terbaru dari kami Auto Palapan. Nah, kita bahas saja untuk di bagian tampak depannya terlebih dahulu ya. Nah, ini yang pemesanannya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi beliau tidak senang dengan biasanya dengan paket-paket anak muda yang banyaknya pakai body kit yang lebih gondrong, yaitu Drive 68, kalau enggak Yaris Hiker, kalau enggak yang TRD Malaysia. Kalau ini dia body kitnya pakai TRD Sportivo. Artinya apa? Dia tidak menambah kegondrongan ke bagian bawah, hanya dia ada aerodinamikanya saja di bagian depan dan juga di bagian samping. Jadi membuat mobil ini lebih terlihat lebih sporty. Nah, di sini kita pasang dengan body kit TRD Sportivo dengan list warna standar lah. Kalau misalkan TRD Sportivo yang keluaran dari pabrikan Toyotanya sendiri kan rata-rata di bagian list dari sini nih. Ini rata-rata kalau nggak warna merah, warna silver. Tapi kalau misalkan warna silver itu agak lebih ketuaan ya. Kalau misalkan dengan warna merah, dia tampilannya itu lebih memukau dan lebih terlihat berwarna sporty banget ya. Ini melingkar mulai dari ujung sebelah kanan sampai ke kiri, semuanya kita kasih dengan warna merah. Di bagian aerodinamikanya tetap kita kasih dengan warna hitam agar kombinasi warna itu masuk. Nah, karena ini body kitnya TRD Sportivo, untuk fog lampnya dia khusus kita pasang punya TRD Sportivo. Tidak kita pasangkan dengan fog lamp yang Froji. Jadi kalau misalkan yang fog lamp Vios G yang asli seperti ini, jadi itu cakep banget, jadi pas ada dudukannya, jadi nggak usah yang harus kita bobok ataupun kita custom lagi. Kalau fog lamp ini memang dia lebih kuat, lebih tahan lama karena memang dia ada tempat dudukannya dan ada baut khusus. Nah, kemudian untuk di bagian dudukan plat nomor sudah kita ganti, kita pasang dengan cover easy sehingga dia terlihat lebih rapi. Nah, untuk di bagian headlamp di bagian depannya, teman-teman mungkin melihat ini kok lampunya bening banget. Ini lampunya kita ganti dengan yang baru, kita pasang yang punyanya Vios G. Kalau punya Vios G jadi itu bukan halogen. Tapi kalau misalkan Vios yang Vios E ataupun Vios Limo, jadi dia lampu masih halogen. Jadi ini untuk di bagian rumahnya ini sebenarnya semuanya full dengan warna chrome di bagian dalam rumahnya. Kemudian dia ada proyektor Froji yang ada di bagian dalamnya yang ukurannya agak lumayan gede, 2,5 in, dan di sini ada lampu kotanya ya. Nah, lampu kota dari sini bisa dimainkan sesuai selera teman-teman. Kalau ini dia lebih ke standarannya saja semuanya ya, seperti bagaimana bawaan dari pabrikan Toyotanya sendiri. Dia warna kuning tuh di bagian Froji, proyektornya juga dia berwarna kuning. Jadi bisa menembus kabut bila kita ke daerah-daerah yang suka kabut atau misalkan pas lagi hujan ya. Tapi kalau misalkan LED LED jadi itu lampunya saja penampilannya lebih ganteng, tapi kalau misalkan kabut ataupun hujan dia itu akan kalah. Tapi kalau misalkan yang kuning
itu bisa melawan kabut dan terang. Nah, kemudian untuk di sini di bagian grill depannya juga udah kita pasang yang chrome. Dia satu set bagaimana yang ada bagian trunk di belakang, dan di sini juga kita kasih dengan chrome juga di bagian kumisnya ya. Jadi semuanya terlihat kalau misalkan dari depannya benar-benar bersih. Tuh kan, cakep banget. Nah, kemudian untuk di bagian sampingnya, di bagian spakbor kita hilangkan untuk DNA Vios E ataupun Vios Limonya. Di bagian sendernya di sini sudah kita tutup, kita las dan kita cat kembali, dan kita kasih dengan emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil lahiran Toyota ini ya, dengan 1500 cc dengan mesinnya DOS dan VVTi. Oke, nah kemudian untuk bagian spionnya di sini sudah kita pasang yang retract. Karena di sini kan sudah ada retract ya, dia udah ada sennya. Tapi kalau misalkan yang kita tambah lagi sen dari bagian sampingnya, kalau misalnya kita hapus itu agak terlalu rame. Nah, teman-teman, untuk di bagian peleknya di sini karena body kitnya TRD Sportivo, jadi ya memang cocoknya pakai ring yang 16. Kita kasih dengan pelek yang model thrust mover. Jadi keren banget model-model peleknya, kayak robot-robot gitu tuh, keren banget. Dan di bagian dalamnya ada warna hitam black pianonya. Untuk di bagian luarnya di sini warna chrome, dan bannya kita kasih dengan ban yang baru agar safety. Kemudian kaca film di depan juga sudah kita pasang dengan ukuran yang 40%, 60% di bagian samping kita kasih juga dengan talang air, dan di sini kita kasih dengan handle chrome ya. Handle chrome di sini bukan cover, tapi di sini teman-teman benar-benar kita kasih dengan yang chrome semuanya ya. Jadi kalau misalnya dia hanya di bagian luarnya saja, tetapi enggak satu set bagaimana yang ada di bagian samping sebelah kuncinya. Jadi di sini semuanya 4 pintu kita ganti dengan handle warna chrome. Nah, body kit di bagian samping di sini tidak kita berikan kombinasi, tapi benar-benar semuanya full depan, samping, dan juga belakang kita pasang yang punyanya TRD Sportivo Indonesia. Oke, kita next ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya teman-teman di sini agar terlihat sporty kita kasih dengan strip hiu di bagian atapnya berwarna hitam, kaca film di bagian del vlogger kaca belakang di sini sudah kita tambah bagaimana ada di bagian samping, yaitu 60% ya, 60%, 40% ada di bagian depannya. Kemudian di sini untuk stop lampnya di sini tetap kita pertahankan original, walaupun tetap masih original, di sini masih keren banget ya. Di tahun 2016 untuk di bagian stop lampnya ataupun di bagian interior mobil ini jadi nggak kuno-kuno banget lah. Jadi kalau misalkan yang dulu mungkin kalau misalkan stop lampnya dia misalkan kayak kuning-kuning aja semuanya, tapi kalau ini enggak, dia bawaan dari barunya saja. Dari sini itu sudah ada seperti warna-warna bening-bening krum-kruman gitu tuh, karena memang di dalam rumahnya itu dia ada krum-krumannya, jadi terlihat untuk ke bagian luarnya, dan ada strip-strip di bagian sampingnya seperti aerodinamika, jadi keren banget. Nah, di sini kita pasang ducktail saja, kita perpadukan bagaimana yang ada di bagian body kitnya. Jadi kan body kitnya kan konsepnya pakai TRD Sportivo, jadi memang dia cocoknya pakai ducktail saja. Tapi kalau misalkan pakai yang spoiler gawang, itu menurut saya terlalu memaksakan diri, kurang cocok. Tapi kalau misalkan pakai body kitnya TRD Malaysia ataupun TRD Drive 68, dia cocok. Jadi gondrong antara dengan tinggi, jadi pas. Oke. Nah, di sini emblem Vios TRD Sportivo seperti bagaimana konsep aslinya seperti ini. Kan biasanya kita pasang dengan Vios TRD Sportivo, tapi body kitnya kita pasang Drive 68, tapi emblemnya TRD Sportivo. Tidak cocok. Yang benernya cocoknya seperti gini. Vios TRD Sportivo ya. Kita kasih ducktail, dan di sini seperti saya sebutkan dari awal tadi kita pasang dengan trunk lid, ada kamera mundurnya juga. Nah, body kit di bagian belakang juga di sini sama kita pasang dengan TRD Sportivo. Nah, ini di bagian samping sebelah kirinya kita bikin konsep sama bagaimana yang ada di bagian sebelah kanan tadi. Dan mobil ini juga sudah full kita restorasi untuk di bagian interiornya. Mari kita lihat sekarang. Oke, teman-teman semuanya, saya sekarang sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2016. Dan di sini semuanya full kita restorasi, kita tambah maupun kita custom, terutama di bagian joknya ya. Joknya di sini kita custom teman-teman ya. Kita custom dengan perpaduan warnanya. Ini lebih banyak warnanya warna dominan hitam, tapi di bagian sampingnya kita kasih karbon. Ini jok ala-ala mobil BMW, jadi keren banget joknya, padat dan juga kekar banget. Jahitannya itu banyak banget di bagian tengah, di bagian samping. Kebanyakan itu kan jahitan hanya di bagian tengah saja ya, untuk memutus antara busa dengan busa. Tapi di sini di bagian sampingnya kita jahit lagi, kita kasih dengan warna benang silver grey. Bagaimana yang ada di bagian listnya, list di bagian tengah-tengahnya di sini kita kasih dengan list warna silver grey, agak lebih ke krem-kreman. Kita kasih dia satu warna, kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian door trimnya. Door trimnya kita cat setengah tuh. Jadi kalau misalkan joknya dengan warna grey, pastinya semuanya full kita cat. Tapi kalau misalkan dia jok warna hitam, pasti kita kasih setengah saja ya, agar dia senada bagaimana yang ada di bagian dashboardnya. Dan di bagian armrest sampai ke kisi-kisi dashboard, speedometer,
AC, dan juga kisi-kisi double din semuanya kita kasih dengan panel wood kayu, dan kedua pintunya ada di bagian belakang, dan karpet dasarnya juga kita kasih dengan bahan premium, jadi keren banget. Jadi seperti ada kulit-kulit jeruknya. Di bagian sender samping persneling gigi kainnya juga udah kita ganti dengan kain yang baru. Di bagian konsol box juga di sini kita pasang yang model ala-ala mobil Mercy. Kemudian pilar dan plafon semuanya kita custom, kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian jok dan juga plafon dan juga door trimnya ya. Jadi kalau plafonnya kita lebih memberikan dominan untuk warnanya, yaitu warna silver grey di bagian samping, jadi mengikuti senada bagaimana di bagian door trim dan juga dashboard. Dan di bagian tengah-tengahnya kita kasih dengan warna hitam, jadi dia senada bagaimana ya di bagian jok. Jadi jok warna itu tidak bertabrakan satu sama dengan yang lain. Oke, double dinnya di sini teman-teman kita kasih yang 10 in. Di sini sudah ada Android, fiturnya itu sudah banyak banget dan berjuta-juta, karena dari Play Store di sini kita bisa mengakses dan mengunduh semua aplikasi suka-suka. Mau download game juga bisa, main apa namanya main Joker, main game juga bisa, asal kuat aja. Tapi tablet sebesar gini ya, ini kurang lebih ya seperti tablet aja, tapi dia dibikin untuk double din dalam mobil. Dan mobil ini sudah kita lengkapi juga dengan setir TRD Sportivo untuk membesarkan volume dan mengecilkan, sudah bisa diatur melalui setir dari sini ya. Tombol sebelah kiri dan tombol sebelah kanannya bisa untuk memati dan menghidupkan telepon. Kemudian di sini sudah kita pasangkan dengan subwoofer dan power. Subwoofernya ada di powernya ada di bawah jok pengemudi, kemudian tweeternya ada di atas dashboard samping pilar, dan kemudian subwoofernya ada di bagian belakang bagasi ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk Honda Mobilio ataupun sejenis Avanza, memang dia lebih bagus pakai yang subwoofer kolong. Jadi itu power berikut dengan subwoofer sudah ada satu set. Kalau misalkan untuk mobil Vios dia kan ada bagasinya. Jadi kalau teman-teman pengen suaranya lebih jedak-jeduk, mending pakai subwoofer yang ada boxnya, jadi bisa ditaruh di dalam bagasi ya, tidak memakan banyak ruang sih. Nih saya tunjukin ya supaya teman-teman tahu. Nih subwoofer di bagian belakang, jadi suaranya itu sudah oke banget, jedak-jeduk abis pokoknya tuh kan. Subwoofernya kita pasangnya Orca, jadi suaranya itu udah kenceng banget. Jadi nggak perlu harus pasang dengan sound system yang monoblock full ya, akhirnya memakan bagasi. Jadi saat teman-teman mau pergi wisata ataupun acara-acara family, acara-acara besar, otomatis harus dibawa barang dengan banyak. Ini masih gede banget ruang bagasinya, artinya bisa naruh koper, bisa naruh baju atau sepatu dan barang-barang lainnya. Oke ya, itu dia keseruan kita membahas pesanan Ibu Harbider. Ibu Harbider kalau nggak salah sekarang lagi penyembuhan. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan panjang umur dan sukses dan sehat selalu. Oke, nah kita ke depan lagi kayaknya Ki, lebih enak ya Ki. Oke, kita kirim sore ini punyanya Ibu Harbider ke Padang Bukit Tinggi, dan terima kasih banyak sudah memesan unit di kami. Nah, bagi teman-teman juga ingin memesan unit seperti ini juga bisa banget, ataupun dengan konsep yang lain juga bisa banget, ataupun dengan unit yang standarnya saja juga bisa banget, upgrade-nya bertahap juga bisa banget. Teman-teman tinggal telepon saja langsung, nomor telepon ada di bagian deskripsi. Alamat kita di Pool Billboard Palmera, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jadi alamatnya itu pas banget, tepat banget, dekat gedung Kompas, di belakang gedung MPR, di belakangnya GBK ya. Jadi pas banget, dekat banget. Jadi untuk alamat kita bagi teman-teman yang ada di luar daerah, memang untuk datang ke sini itu strategis banget. Jadi nggak jauh harus ke Bekasi ataupun ke arah Cibubur ataupun ke Tangerang. Ini tuh strategis banget, tepatnya pas di pusat pertengahan kota ya. Cara pembeliannya seperti tadi, masukkan DP 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan. Nanti akan kita pilihkan dan kita seleksikan mana unit yang minim PR dan yang layak untuk dipakai. Otomatis saya juga pasti mencarinya unit-unit yang minim PR, artinya untuk pengerjaannya supaya lebih cepat. Yang minim PR ya, yang mesinnya halus, yang kaki-kakinya juga yang tidak banyak bermasalah, dan nanti akan kita tune up. Setelah di tune up, teman-teman bayar tuh biaya upgrade-nya. Misalkan biaya upgrade 15 juta ya, teman-teman transfer 15 juta rupiah, langsung kita pasangkan upgrade-nya seperti ini. Udah selesai baru teman-teman lunasin dan kita kirim tuh. Kita kirim ke alamat teman-teman masing yang ada di luar daerah ataupun yang ada di luar pulau, Pulau Jakarta ya, Pulau Jawa. Tentunya kita cari ekspedisi yang sudah ada asuransinya dan bergaransi, jadi aman. Kalaupun teman-teman punya ekspedisi yang berlangganan juga bisa, tinggal diarahkan saja. Setelah unitnya selesai seperti ini, tinggal diarahkan saja ke sini untuk menjemput unitnya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info dan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Auto Balapan. Mantap, ciao, cos.